warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan materi matematika yaitu tentang bab persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rafif. Nama saya Ukama. Nama saya Iin. Saya Kisya Ayura. Saya Marsha Ramadhani Syafri. Saya Irsan Maulana Mansur. Setelah itu, kami akan melakukan presentasi materi-materi yang akan kami berikan. Oke, kita lanjut dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan singkat anggota tim saya serta guru yang membimbing dan mengajarkan kelompok saya. Yang pertama, beliau adalah Mr. Tulus. Lalu, saya beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rafif. Lalu ada Irsan Maulana Mansur, ada Kesya Ayura Putri, serta Marsha Ramadhani. Lalu ada Iin Sakinah, dan yang terakhir adalah Hukama Lakbaik. Daftar isi. Di daftar isi ini kita menampilkan hal-hal yang akan kita bahas selama presentasi. Yang pertama adalah definisi persamaan kuadrat. Lalu yang kedua adalah metode menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga fungsi kuadrat. Yang keempat ciri-ciri fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah grafik fungsi kuadrat dan cara menyusunnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial yang sukunya banyak, yang pangkat tertingginya 2 atau berorder 2. Bentuk fungsi kuadrat yang pertama adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lalu bentuk lainnya yaitu bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian ada keterangan yang menjelaskan a dan b sebagai koefisien, lalu c sebagai konstanta, a tidak sama dengan 0, yang terakhir adalah x sama dengan variabel atau nilai yang tidak diketahui. Lalu di sini ada cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua kelengkapan kuadrat, yang ketiga menggunakan rumus ABC atau yang rumus kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi yang berbeda, yakni seperti berikut. Yang pertama, persamaan kuadratnya x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya adalah buka kurung x plus y tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya adalah buka kurung x min y tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0. Buka kurung x plus y tutup kurung buka kurung x min y tutup kurung sama dengan 0, dengan x sama dengan variabel dan y sama dengan konstanta. Kita ada contoh soal. Rumusnya yaitu 1/2 buka kurung ax plus x1 tutup kurung buka kurung ax plus x2 tutup kurung. Soalnya itu selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. 3x kuadrat plus 23x plus 30 sama dengan 0. Jawabannya 3x kuadrat plus 23x plus 30 sama dengan 0. A sama dengan 3, B sama dengan 23, dan C sama dengan 30.
sini 1/3 buka kurung 3x plus 18 tutup kurung buka kurung 3x plus 5 tutup kurung sama dengan 0. X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. 3x sama dengan 5 sama 3x plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5/3. Di sini kita dapat 18 dan 5 dari faktorisasi 90. Nah, berikutnya ini ada contoh soal yaitu x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini saya Irsan akan menyelesaikan dengan rumus atau cara faktorisasi karena dari tadi itu belum ada nih nemu yang koefisien hanya itu kurang dari yaitu 1. Gimana sih caranya kalau hanya 1 seperti ini? Nah, langkah pertama itu kita akan kalikan nih koefisien dengan konstanta A dikali C sama dengan 2 dikali 1, 2. Nah, selanjutnya kita akan cari nih B-nya. Berapa dari sini? Kita coba nih, 2 tambah 1 berapa nih? 3. 2 kurang 1? 1. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya sama seperti yang B? 2+1. Bener banget yang ini. Sering. Nah, selanjutnya jika sudah bertemu seperti ini, lanjut nih kita tulis di sini x. Nah, ini juga x. Nah, karena ini penjumlahan, maka ini plus berapa? 2. Betul. Dan di sini plus 1. benar. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis deh nih. X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan ini pindah ruas min 2. Bener banget Kesya. Oke, selanjutnya X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini akan pindah ruas juga nih. Jadi X sama dengan Min 1. Ye, pinter, bener banget. Maka ya, himpunannya sama dengan min 2 min 1. Nah, oke, thank you. Nah, selanjutnya ini ada cara menyelesaikan persamaan itu kan ada 3 dan ini yang kedua yaitu kuadrat sempurna. Apa sih kuadrat sempurna? Lihat di sini. Kuadrat sempurna adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna menggunakan rumus berikut. Buka kurung, X ditambah P tutup kurung kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari melengkapi kuadrat sempurna. Nih, kita lihat ya soalnya. Lengkapi bentuk kuadrat sempurna berikut ini, yaitu X kuadrat ditambah 4X min 12 sama 0. Nah, untuk cara menyelesaikan kuadrat sempurna ini, maka konstanta atau C itu bakal pindah ruas nantinya. Gimana sih tuh caranya? Nih, penulisannya bakal seperti ini. X kuadrat ditambah 4X. Nah, karena yang tadi konstanta atau C-nya sudah pindah ruas, maka itu sama dengan kayak B min per 2 kuadrat. Gimana tuh kan Lisa? Nih, B itu kan ini. B-nya itu 4 per 2. Ini kan selalu 2 kuadrat. Nah, karena ini tadi pindah ruas dari min 12 ke ruas kanan, maka jadi positif, jadi 12. Nah, ini juga sama, kita tambahkan dengan yang ini nih. 4 kuadrat per 2. Oke, nah selanjutnya tinggal kita itu atau jumlahkan X kuadrat. Nah, kita akan melepas 4X nya, jadi kita langsung kerjakan yang ini nih. Kita jumlahkan dengan yang ini. 4 per 2. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2 kuadrat. Nah, atau kita bisa tulis seperti ini. Kita langsung X ditambah
2 kurung kuadrat. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang luas kanan. 12 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Selanjutnya, nah karena ini ada akar, ada pangkat, maka kita akan hilangkan. Gimana tuh caranya? Seperti ini. Nih, maka kita akan akarkan agar kuadratnya hilang. Nah, selanjutnya kita selesaikan luas kanannya. 12 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 12 ditambah 4, 16. Nah, ini sama juga seperti luas kiri, maka akan kita akar. Selanjutnya, luas kiri hasilnya ini kalau sudah diakarkan, maka jadinya hasil X ditambah 2 sama dengan, nah luas kanan akar 16. Bener banget. Aduh, pintar banget ya murid-murid kakak ini. Nah, gimana nih selanjutnya? Nah, sebelum itu ini pasti akan plus minus. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan ini karena belum selesai. Gimana caranya? Nih, seperti ini. X plus 2 sama dengan, kita kerjakan apa sih dulu? 4. Hasilnya ini akan kita pindah ruas jadi min. Nah, kita lihat seperti ini aja. X karena pindah ruas yang kiri ke kanan, maka akan minus. Nah, seperti ini, maaf. X sama dengan 4 minus 2. X sama dengan 4 dikurang 2. Wah, pinter banget nih anak-anak murid kakak. Selanjutnya kita akan kerjakan nih yang satunya lagi. X ditambah 2 sama dengan min 4. Nah, tadi kita sama juga caranya, kita akan pindah ruas nih. Jadi X ditambah X sama dengan min 4 min 2. Lah, pinternya ternyata. Maka hasilnya X sama dengan min 6. wah, hebat. Maka himpunannya adalah min 6, 2. Nah, ini tadi adalah cara menyelesaikan soal kuadrat sempurna. Oke. Ya, di sini ada rumus ABC. Rumus ABC bukan berarti rumus baterai atau rumus kecap ya sobat. Rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Rumus ini bisa digunakan saat pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna sudah tidak dapat dilakukan. Namun, bagi sebagian orang, rumus ini bisa dijadikan metode utama untuk mendapatkan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada rumusnya, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Oke, di sini jadi ada contoh soal, ada 2x pangkat 2 plus 4x min 3 sama dengan 0. Rumusnya X sama dengan min B plus minus akar 2 pangkat 2 min 4 dikali A dikali C per 2 kali A. Di sini A-nya itu ada 2, B-nya 4, C-nya ada min 3. Terus kita masukin ke rumus. Jadinya X sama dengan min 4, karena di sini rumusnya ada min. Jadi min 4 plus minus akar 4 pangkat 2 minus 4 dikali 2 A sini A dikali 2 dikali min 3. Ini minnya tetap ikut ya. Per 2 dikali 2. X sama dengan min 4 plus minus akar 16, karena di sini ada 4 pangkat 2 hasilnya 16. Terus 4 dikali 2 dikali min 3 itu hasilnya min 24. Min ketemu min sama dengan plus per 2 dikali 2 4. X sama dengan min 4 plus minus 16 ditambah 24 sama dengan 40, jadinya akar 20 per 4. X sama dengan min 4 plus minus akar 4 dikali 10 per 4. X sama dengan min 4 plus minus 2 akar 10 per 4. Jadi X1 nya sama dengan min 4 plus 2 akar 10
per 4. Lalu X2-nya jadi min 4 minus 2 akar 10 per 4. Selesai. Macam-macam sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai A, jika A lebih besar maka nilai ekstrimnya minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0 maka nilai ekstrimnya maksimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Ini contohnya dari A lebih besar daripada 0 dan ini contoh A lebih kecil daripada 0. Berdasarkan nilai B, jika A dan B bertanda sama maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Ini contohnya. Jika A dan B berlainan tanda maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Dan ini contohnya. Jika B sama dengan 0 maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Dan ini contohnya. Macam-macam sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai C, jika C lebih besar daripada 0 maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Ini contohnya. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan ini contohnya. Jika C lebih kecil daripada 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Dan ini contohnya. Berdasarkan nilai D, jika D lebih besar daripada 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Dan ini contohnya. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik min B atau 2A,0. Dan ini contohnya. Jika D lebih kecil daripada 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Dan ini contohnya. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat adalah suatu grafik yang dapat menjelaskan gambaran dari suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Beberapa macam sifat dan cara menyusunnya. Ada 3 jenis grafik pada fungsi kuadrat yaitu A, X kuadrat, dan Y kurung X min H tutup kurung kuadrat plus K. 1. Grafik terbuka. 2 titik puncak. 3. Sumbu simetri. 4. Titik potong sumbu Y. 5. Titik potong sumbu X akan memotong dan memunculkan persamaan berupa AX kuadrat plus B. Ciri fungsi kuadrat. Grafik berupa sumbu simetri, yakni sifat yang akan membagi grafik memotong sumbu X. Grafik yang memiliki sum U ing biasanya akan memunculkan persamaan kuadrat KA titik puncaknya minimum. Titik potong sumbu X. Terakhir, sifat dari grafik fungsi kuadrat adalah titik potong sumbu X. Grafik ini akan memotong dan memunculkan persamaan berupa AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berikutnya ini ada cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Gimana sih cara menyusunnya? Cara menyusunnya itu ada 3. Yang pertama, dengan mengetahui 3 titik koordinat yang persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang kedua, dengan mengetahui titik potong pada sumbu X dan titik yang dilalui. Rumusnya adalah Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Dan yang terakhir atau yang ketiga, cara menyusunnya adalah dengan mengetahui titik puncak dan 1 titiknya. Rumusnya adalah Y sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung kuadrat ditambah YP. Nah, berikut ini ada contoh gambarnya. Jika pada grafik diketahui 2 titik sembarang, ini 2 titik sembarang pada sumbu X, maka menggunakan rumus Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Nah, selanjutnya
Jika pada grafik diketahui titik puncak XP, YP ini yang berada di bagian sini dan satu titik sembarang, maka menggunakan rumus Y sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung kuadrat ditambah YP. Nah, jika pada grafik diketahui 3 titik sembarang, maka menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, lalu gunakan eliminasi untuk mencari nilai A, B, dan C. Berikut ini adalah gambarnya. Oke, di sini kita lanjut grafik sifat fungsi. Definite positif. Di sini ada D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. Memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas. Dia akan terbuka ke atas. Lalu D sama dengan 0, A lebih besar dari 0. Menyinggung sumbu X di 1 titik terbuka ke atas. Jadi dia menyinggung. Lalu ada D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0. Tidak mengenai sumbu X terbuka ke atas. Jadi dia ada jarak, nggak kena gini. Lalu ada definite negatif, yang tadi positif sekarang negatif. Kalau negatif ini dia terbalik seperti ini, yaitu yang pertama ada D lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke bawah. Nih, terbuka ke bawah. Lalu ada D sama dengan 0 dan A lebih kecil daripada 0. Menyinggung sumbu X di 1 titik terbuka ke bawah. Dia menyinggung sebelah sini. Menyinggung. Lalu D sama dengan 0. D lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Tidak mengenai sumbu X terbuka ke bawah. Jadi di sini ada jarak, maka disebut tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Semoga mengerti. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Habis bikin gian, gue pengen potong hidup, pengen bikin jidak hidup. Oke. Ih, bunda gue lagi siaran aja. Ongkos minum siapa? Gue. Oh ini sih, kok lagi. Enggak. Ayo. Udah. Oh, udah nggak delay tuh, udah nggak delay. Ayo guys. Ayo. Iin. Itu ada pisang nggak, cowok? Gak apa-apa. Udah nggak apa, aksesoris. Udah nggak dua. Tiga itu Pak. Satu. Dua. Sebentar. Udah diem orangnya. Keluaran lu. Ayo. 1. Di sini ada soal untuk menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran. Ini 1 dikali 12 berapa? Tuh kan gak ada yang bantuin. Aduh, males banget. Yang pertama, persamaan kuadrat X. Apa ini? Ini nyebutnya kuadrat atau apa? Mana? 2. Ntar potong aja di situnya ya, Cak. Dan Y sama dengan konstanta. Gimana gantinya? Macam Di titik spin B atau 2A